Ini adalah solusi buat kamu yang sering ngalamin jomplang di iklan kamu. Oke, kali ini saya akan bahas mengenai cara mengatasi jomplang. Jomplang di sini maksudnya adalah antara laporan di dashboard atau Facebook dengan hasil real itu berbeda. Ini khususnya bagi kalian yang menggunakan WhatsApp atau button WhatsApp sebagai media untuk menangkap lead. Jadi sebenarnya sudah dijelaskan di video yang lain mengenai lebih bagus mana antara form dan lead. Sebenarnya semuanya bisa dipakai seperti itu, tentu saja dengan resiko masing-masing yang berbeda. Dan juga sudah dijelaskan di sana kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, sekarang gimana caranya mengatasi jomplang atau jumlah yang masuk sebenarnya dibandingkan jumlah yang dilaporkan oleh Facebook itu diminimalisir. Ya, jadi rata-rata itu minimal kalau bisa adalah 70%. Dan kebanyakan kasusnya itu bahkan sampai realnya cuma 10%. Nah, ini akan berakibat menjadi cost kita akan menjadi lebih mahal untuk mendapatkan real lead seperti itu. Oke, ini adalah berdasarkan studi kasus yang saya coba dan ini tidak mutlak. Artinya akan ada banyak cara untuk mengatasi jomplang yang bisa kalian tes sendiri seperti itu ya. Oke, yang pertama adalah di sini saya mencontohkan mengenai market yang biasanya saya target itu adalah market cewek. Oke, lalu yang pertama, untuk mengatasi jomplang, itu berdasarkan hasil studi kasusnya atau yang saya jalankan adalah ketika saya mentarget umur antara 30 tahun ke atas, itu jomplangnya itu akan semakin kecil, di mana persentase realnya itu adalah antara 70-80%. Di sini saya jual produk herbal dan juga produk fashion, dengan target market 30 tahun ke atas dan jomplangnya semakin kecil, seperti itu. Lalu ada studi kasus yang kedua, di mana saya mengiklankan produk dari klien yang mentarget umurnya di bawah 25 tahun. Jadi umurnya itu antara 15-21 tahun. Oke, dan itu jomplangnya luar biasa. Ya, jomplangnya sampai antara 50%. Jadi laporan di dashboard itu 940, tapi yang masuk paling ya cuman 15 atau 20 WA seperti itu. Jadi ternyata kalau di sini kita lihat bahwa umur mempengaruhi. Ya, umur mempengaruhi. Yang kedua, kita bisa menyederhanakan welcome message atau sering disebut sebagai greeting. Jadi saya nggak pernah pakai welcome message yang panjang seperti itu ya. Misalnya, apalagi langsung mau order atau mau beli. Saya lebih cenderung menggunakan welcome message yang promonya apa masih ada. Masih mau tanya apakah ini masih ada, mau tanya apakah program ini masih ada, seperti itu. Jadi, memang lebih arahnya ke konsultasi dulu, bukan langsung order. Tujuannya apa? Tujuannya memang karakter orang yang WhatsApp ini kan mereka harus butuh konsultasi terlebih dahulu, seperti itu. Lalu yang ketiga, itu adalah mengenai interest ya. Mengenai interest, sebenarnya saya jarang memilih-milih interest, tapi berdasarkan hasil sharing di grup Telegram, itu banyak yang sharing mengenai untuk milih-milih interest juga. Oke, jadi ini bisa kalian testing ya, testing menggunakan interest atau ads dengan interest yang berbeda, menggunakan landing page yang berbeda, seperti itu. Jadi akan ketahuan interest mana yang menghasilkan jomplang yang paling banyak dan interest mana yang menghasilkan jomplang yang paling sedikit, seperti itu. Lalu yang keempat adalah mengenai jaringan yang digunakan oleh para pengguna Facebook atau yang Anda target, seperti itu. Jujur saya pribadi jarang menggunakan hal ini, tapi kalau untuk kasusnya Indonesia, ya, mentarget wilayah seluruh Indonesia, kemungkinan besar akan ada jaringan-jaringan yang memang dia belum 4G. Jadi kalian bisa exclude jaringan-jaringan yang non 4G, seperti itu. Oke, jadi itulah beberapa hal yang biasanya saya lakukan untuk mengatasi jomplang. Dan memang secara pribadi saya lebih cenderung mentarget market 30 ke atas, seperti itu. Jadi jomplangnya akan lebih sedikit. Cuman untuk kalian yang memang mentarget umurnya di bawah itu, ya jadi mau nggak mau kalian harus mengulik yang lain seperti interest, habis itu greeting message-nya atau welcome message-nya lebih disederhanakan, dan juga koneksi jaringan yang digunakan pada orang yang Anda target, seperti itu. Sekali lagi ini tidak mutlak seperti ini, akan ada banyak tips-tips yang kalian temukan, jadi kalian bisa kombinasikan tips-tips tersebut untuk membantu mengatasi jomplang laporan iklan antara di dashboard dan realnya, seperti itu. Oke, mudah-mudahan bermanfaat, sampai ketemu di video selanjutnya.